Halo Sobat Embaran Bacarita, hari ini saya John Amsa dan Oke, terima kasih Embaran Media yang luar biasa. luar biasa ya. Pertama, saya lahir besar di Halo Sobat Embaran Bacarita, ketemu lagi di Tunggu Podcast. Hari ini saya John Amsa dan kali ini kita masuk kedatangan satu orang narasumber yang luar biasa gantengnya dan luar biasa prestasinya. Oke, saya sudah bersama dengan Bapak Widi Asmorojati, PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Kabar sehat, Koko? sehat, alhamdulillah. Saya panggil Koko saja karena hampir semua orang di kota Fakfak tahu kalau ya Pak Widi ini bisa dipanggil Koko ya. Oke. Kokas terutama ya. Ya, oke. Di Embaran Bacarita malam hari ini kita akan berbicara lebih banyak tentang bagaimana perjalanan seorang Koko Rudi sampai di tempatnya saat ini, yaitu Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. PLT. Ya, PLT Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Belum Fakfak Kepala tempatnya. Dinas, Ya. masih PLT ya. Mudah-mudahan ya tahun depan definitif. Oke, amin. Iya, Koko, mungkin bisa cerita sedikit tentang profil perjalanan seorang Widi Asmorojati, mulai dari bagaimana sekolahnya di Kokas sampai akhirnya sekarang jadi orang nomor 1 di Dinas Perkebunan. Asik. Iya. Oke, terima kasih Embaran Media yang luar biasa ya. Iya. Pertama, saya lahir besar di Kokas. SD, SMP, sampai dengan menuju ke SMA itu harus ke Fakfak. Kondisi waktu itu memang ya, belum ada SMA di Kokas. betul, belum ada SMA, jalannya juga belum ada, harus berjalan kaki, kalau tidak naik perahu dan lain-lain. Itu prosesnya masih Prosesnya panjang. dan pada akhirnya lulus di SMA dan tembus waktu itu namanya kuliah ya di negeri. Bangga waktu itu memang masuk di salah satu universitas, apalagi di jurusan teknis. Iya, betul. Di Undip Semarang, masuk di teknik planologi yang memang spesial ilmunya itu kaitan dengan perencanaan kota dan wilayah. Bahkan sampai S2 juga tetap berlanjut sampai memiliki semacam kompetensi khusus terkait dengan ahli di bidang tata ruang atau perencanaan kota. Nah, perjalanan panjang di Kokas ya begitulah kondisinya, dan kita bersyukur di akhir-akhir ini perkembangan semakin baik. Kota yang begitu kecil ada di pesisir yang sangat sulit, tetapi kemudian bisa menghasilkan beberapa aset-aset bagi Kabupaten Fakfak ya. Itu. Sumber daya manusia yang luar biasa untuk Kabupaten Fakfak. Berarti kalau dulu SMA di Fakfak ya? Betul. Itu kalau mau pulang liburan ke Kokas itu 1 tahun berapa kali itu? Waduh. Karena kan harus lewat laut ini ceritanya. Betul. Jadi ke Kokas itu kalau mau lewat darat harus jalan kaki. Dulu jalan terakhir itu hanya ada di di pertigaan di atas ini. Oh, pertigaan. Nah, dulu terkenal dengan rumah seng itu di atas. Jadi kita diantar situ jalan kaki sampai turun di Kayuni atau Badari, kemudian dayung dengan perahu tembus di Kokas. Kalau memang ada peluang bisa kesempatan naik Johnson, dulu Johnson ya, perahu tempel, punya 3 toko Murni, Toko Jaya, dengan toko remaja itu kita bisa lewat laut 6 jam. Tapi memang ya kondisi seperti itu kita harus nikmati. Jadi pastikan bahwa untuk mau liburan harus pulang dengan berjalan kaki sampai di sana. Bahkan kuliah pun tahun 96 saya pernah pulang, itu sekali aja pulang, masih juga dengan berjalan kaki sampai di pertengahan, baru kemudian naik perahu lagi. Sekali lagi di tahun 98 itu di pertengahan Kayuni baru bisa naik motor, bisa sampai di Kokas. Berarti waktu zaman sekolah dulu mudik ke Kokas itu bisa dihitung dengan jari. Betul, sangat sulit. Tidak pernah lihat kendaraan roda 2, roda 3, bahkan roda 4. Untuk ada di Kokas pada zaman itu tuh. Zaman itu memang sama sekali masih kita sering naik perahu lah. Itu sudah salah satu moda transportasi yang kita anggap paling top sudah zaman itu. Top di zamannya. Listriknya juga sulit di zaman itu. Itu listrik zaman itu kan kalau ada yang punya mesin genset berarti
Iya, bisa terang. genset juga terbatas karena BBM-nya juga sangat-sangat terbatas ya waktu itu. BBM belum masuk ke kokas, belum kayak sekarang. Betul, orang-orang tertentu saja yang memiliki itu. Nah itu. Agak sulit memang zaman itu ya. Kalau Koko sendiri selesai wisuda itu tahun berapa Koko? Cukup tua ya, 99 itu. Kita ntar bicara umur, tapi maksudnya ya. Lulus S1, kemudian 2012 lulus S2 itu, dan sekarang ya lagi cari-cari ilmu tambahan lah. Menuju ke S3. S3. Sekarang lagi jalan S3 tapi ya mudah-mudahan karena memang benturan dengan kerja aktivitas yang cukup tinggi ya nanti kan dilihat. Ilmu itu kan jalan terus ya, belajar itu jalan terus. Betul, harusnya seperti itu. Jadi kaula muda ini penting sekali ya, belajar terus. Selagi masih ada kesempatan. Bukan karena ijazahnya, tapi harus membuka cakrawala wawasan dalam berpikir, itu yang paling penting. Nah itu. Nah ini masukan bagus nih ya untuk teman-teman Embaran Bacarita yang masih dalam dunia pendidikan. Satu masukan yang luar biasa, itu kisah inspiratif barangkali ya. Lalu ada setelah lulus kerja di beberapa di perusahaan, pernah di Wika di Semarang, kemudian pernah di Jakarta, lalu kemudian kembali ke daerah. Ya waktu itu ada peluang ya formasi masuk di Pemda. Nah di Pemda kemudian cukup lama di Bapeda karena mungkin dihargai ilmunya ya. Nah itu. Lalu Tapi kemudian kita ngomong-ngomong, saya ada informasi juga kalau Koko sebelum jadi PNS ini seorang pengusaha juga nih. betul, tapi itu pengusaha kecil saja. Tapi kecil tapi cukup sukses nih di apa distrik istilahnya? Kokas nih. Kebetulan waktu itu ada perusahaan LNG ya, LNG Tangguh. Oh, itu LNG baru buka? Iya, baru buka, ya itu peluang besar. Saya salah satu dianggap bukan pengusaha, mengusahakan apa yang bisa dikonsumsi oleh perusahaan di sana. Pernah jadi pengirim atau orang bilang distributor ikan yang masuk ke wilayah perusahaan. Waktu itu ada salah satu perusahaan yang memang spesial di catering ya. Nah itu tapi tidak terlalu lama, 2-3 tahun ya itu. Tapi lumayan. Ya gitulah namanya perusahaan ya. Nah kalau awal masuk di lingkup Pemda Kabupaten Fakfak tahun berapa Koko? Iya, jadi setahun saya juga baru di zaman waktu itu Pak Wahidin kalau nggak salah 2005. Kalau tes formasi CPNS tahun itu? CPNS, ya bersyukur karena waktu itu formasi cukup banyak. Di tata ruang itu 7 orang diminta. Kebetulan saya sendiri yang daftar, ya masuk dong, lolos. Tidak mungkin kalau cuma 1 orang yang daftar dan tidak lolos. Tidak seperti sekarang ini kan justru anak-anak punya kemampuan luar biasa. Ada peluang lebih kecil daripada kalau zaman kesempatan. Itu dengan arti lain bahwa saat itu orang Fakfak yang sarjana planologi cuma ada 1 dan itu dari Kokas, Koko Rudi. Betul, ya kan? betul. Sulit sekali. Itu sulit sekali waktu itu jurusan planologi ya. Planologi itu jurusan baru. Sebetulnya itu karena melihat bahwa tingkat urbanisasi perkembangan kota itu luar biasa sehingga memang dia memadukan 2 ilmu antara ilmu sipil dan arsitek. Kemudian dorongannya itu bagaimana supaya bisa memanage kota sehingga memang tata letak kota itu lebih bagus. Nah, itu sebetulnya. Pada akhirnya kan Koko jadi lama di Bapeda karena itu ya latar belakang ilmu tadi. Iya, mungkin saja itu memahami tentang bagaimana proses-proses perencanaan, terutama perencanaan partisipatif. Nah, itu. Masuk ke Dinas Perkebunan itu tahun 2023 terakhir dan hitungan hari ini baru sekitar baru 11 bulan. Yang menarik begini Koko, masuk ke Dinas Perkebunan yang notabene dia latar belakang ilmu nih, bukan Koko punya jurusan. Betul. Nah, tantangan paling berat awalnya ketika ditunjuk jadi PLT Kepala Dinas Perkebunan apa? Betul. Kalau jadi ASN itu siap kerja di mana saja. Justru itu sebetulnya untuk bisa memenuhi tugas dan tanggung jawab tupoksi yang sesuai walaupun berbeda latar belakang itu harus ada akselerasi, percepatan dari diri sendiri. Bagaimana caranya saya harus diberikan kesempatan tetapi kemudian bisa memiliki kapasitas. Ini yang terpenting. Tetapi yang lebih penting adalah menjadi leader. Nah, itu yang terpenting. Leader ini penting. Kemampuan memanage itu yang paling penting. Kalau itu ada di mana saja kita bisa bekerja sesuai dengan kapasitas, tetapi terus untuk belajar, memahami tentang apa yang menjadi tugas pokoknya itu. Ini bukan bagian dari pujian ya, tapi kalau ini fakta kalau kita browsing Dinas Perkebunan saat ini, Dinas Perkebunan Fakfak pasti langsung muncul
di berbagai apa namanya lini masa ya. Kita browsing dinas perkebunan, dia akan muncul satu hal itu tentang gerakan menanam kebun. Iya. Ini yang kita mau bicara juga. Ini program unggulan ya, Koko. Betul. Oke. Pertama diberikan apa namanya? Itu ide itu muncul dari mana, Koko? Ide untuk bikin program gerakan tanam kebun itu. Menurut singkat, kalau teman-teman dengar Gertak. Gertak. Gertak ya, Gerakan tanam kebun fak-fak itu Gertak. Jadi tugas leader itu bagaimana membuat sebuah inovasi. Itu yang terpenting. Harus menciptakan sebuah transformasi, perubahan di mana lingkungannya dia ada. Sehingga saya melihat bagaimana upaya percepatan untuk bisa mendorong, memastikan bahwa produk unggulan kita, komoditas unggulan kita terutama pala, ya, pala itu harus cepat berkembang. Memastikan, apalagi tugas pokok dari Dinas Perkebunan adalah memastikan luasan lahan perkebunan harus bertambah. Tingkat produktivitas dari hasil itu harus tetap statis atau meningkat. Jangan sampai itu terjadi degradasi. Sehingga memang dengan cara gertak gerakan tanam kebun ini sebetulnya ada sebuah gerakan pendampingan langsung. Jadi saya melihat di dinas waktu itu kalau hanya diberikan bibit saja, disposisi dari kepala dinas, bibit diambil masyarakat, tapi belum ada kepastian apakah bibit ini ditanam. Jadi ditanam ada pantauan langsung. Ada pantauan langsung. Nah, memanfaatkan digitalisasi ini sangat tepat. Jadi bibit dikasih, persiapan lahan, ada tim gertak tadi turun sama-sama memastikan, dan akhirnya kita tahu dia tanam di mana, lokasinya di mana, koridornya di mana, berapa luasannya. Ini yang penting. Sehingga kita memiliki database atau baseline data yang memenuhi. Nah, jangan sampai ditanya oleh publik berapa luasannya, berapa jumlahnya, kita nggak tahu karena bibit hanya sekedar dianggap sebagai bantuan-bantuan. Saya tidak bisa. Harus stimulan bantuan itu diikuti dengan proses. Siap. Saya juga mengikuti akun media sosial dari Dinas Perkebunan sendiri, kalau tidak salah namanya apa. Itu jadi di situ kita bisa langsung lihat. Jadi bukan cuma bicara-bicara saja, tapi memang betul kalau itu sudah terlaksana begitu seperti yang tadi Koko bilang. Nah, terus kalau terkait dengan gertak ini sendiri, kan otomatis kita akan kasih turun bibit terus berhubungan dengan petani karena ini komunitas andalan ya. Fak pala ini unggulan di fak-fak. Jumlah petani pala sendiri di fak-fak ini berapa banyak, Koko? Betul. Jadi kalau sampai hari ini setelah kita lakukan refresh kembali, lakukan komunikasi dengan tadi ada beberapa indikator, misalnya data petaninya, data kelompoknya, kemudian masyarakat, indikasi geografis dan lain-lain, sekitar 740 yang menyebar dari tahun 2000, data terakhir 2019 sampai 2024. Nah, itu tersebar di 15 distrik. Nah, selain distrik Bomberai dan distrik Tomage yang nantinya itu punya potensi lain, ya salah satu adalah sawit. Nah, nanti bisa disampaikan. Kalau dengan kondisi geografis Bomberai dan Tomage juga pala hidup agak susah di situ. Nah, kesesuaian lahan, topografi, tingkat keasaman, kemudian juga tingkat nutrisi tanah itu berpengaruh. Sehingga memang lebih cocok saat ini dengan model konsep agropolitan. Salah satu ya yang berhasil hari ini adalah sawit itu. Tetapi kita kembali lagi, fokus kita tetap di 15 distrik untuk memastikan bahwa komoditas pala yang tidak saja menjadi identitas kabupaten atau budaya masyarakat, tetapi sudah memiliki nilai ekspor. Apalagi sekarang kita pastikan bahwa selain dengan lebih 700 petani, pekebun kita, dengan luasan yang hampir 18.611, dengan produksi hari ini di atas 2.000 ton yang bisa dibisnis di antar perdagangan antar pulau. Seperti itu. Pala ini kan setahun tuh 2 kali panen. Ya? Betul. Nah, terus proses pendampingan dari Dinas Perkebunan sendiri kepada masyarakat ketika masa panen datang tuh seperti apa, Koko? Sehingga nilai ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat itu bisa maksimal. Nah, itu seperti apa? Pala ketika berbunga sampai berbuah itu 9 bulan. Bisa bayangkan lamanya. Ya. Sehingga memang ada trik-trik dari dinas yang selalu melakukan proses pendampingan. Pendampingan tidak saja dalam bentuk materi, teori, dan lain-lain, tapi pendampingan kaitan dengan
lokalisde masyarakat. Misalnya ada sasi pala ya. sasi pala, Kira-kira ya, kira-kira itu yang tapi kelihatan memang itu sudah kebal itu sekarang sangat sulit sehingga memang sekarang harus kita dorong untuk bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas. Mutu dan kualitas kalau ada pasar itu secara otomatis ini akan terikuti. Nah itu sehingga memang untuk bisa memastikan di pasca panen ya di pasca panen itu betul-betul panen sesuai dengan mutu dan kualitas, memang kita harus pendekatan persuasi dengan petani dan pengumpul pala. Jangan beli pala muda, jangan jual pala muda, itu kuncinya. Cara membeli pala juga harus ada sebuah perubahan mindset, tidak di dalam hitungan biji. Kan biasa yang kita gunakan 1.000 per 550 sampai 600.000, tapi harus dalam bentuk misalnya kiloan sehingga ada penghargaan terhadap orang yang menjaga pala hingga tua betul, matang pohon baru panen. Nah, itu. Kalau bicara soal identitas ya Kabupaten Fakfak kan kota pala. Nah, peran pemerintah daerah terus dalam hal ini Dinas Perkebunan untuk memperkenalkan pala di tingkat nasional bahkan mungkin dunia bahwa ini pala Fakfak gitu. Jadi yang keluar dari Fakfak itu pala Fakfak, di publik tahu, sampai ke luar negeri ini pala Fakfak. Itu caranya bagaimana? Iya, jadi kita sudah punya IG, indikasi geografis. Bahkan terakhir kita peroleh namanya HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Ya. Jadi kalau punya indikasi geografis secara otomatis terregistrasi sebagai pala Tomandin, pala asli. Dan memang di dunia luar, di internasional itu buyer itu lebih mendekatkan itu. Karena sekarang istilah berbisnis hari ini itu ada IG-nya, indikasi geografis, terregistrasi. Mereka lebih condong bicara soal ekonomi hijau, pembangunan berkelanjutan. Tidak saja mengejar produktivitas, keuntungan, profit, tetapi dia harus menjaga keberlanjutan. Sehingga sekarang ada istilah kapitalis hijau. Nah, kenapa demikian? Karena dia berpikir bahwa berbisnis ini bukan hari ini. Ya kan? Dia berpikir harus berkelanjutan dan secara kontinu kalau dia mau sukses di dalam berbisnis. Sehingga memang berkaitan dengan IG, bahkan kita sudah punya kelompok atau wadah, lembaga yang namanya sebentar lagi akan jadi asosiasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak. Kalau disingkat MPIG PTF. Nah, itu sudah. Itu konsennya ke sana ya? Iya, konsennya ke sana. Jadi tugasnya dia itu ada 6 bagian. Pertama itu memberikan perlindungan, memastikan mutu dan kualitas, bisa memastikan untuk memiliki daya saing. Salah satu karena IG-nya tadi terregistrasi, indikasi geografisnya itu. Iya, kok selanjutnya tuh kita tahu bersama kalau di Fakfak ini yang jadi keluhan di masyarakat itu terkait dengan harga pala yang terlalu stabil. Nah, bagaimana langkah Pemkab Fakfak khususnya Dinas Perkebunan menyikapi hal ini? Harga pala ini. Betul. Harga pala yang tidak stabil sebetulnya akibat karena kita sendiri. Harga akan meningkat, akan berkualitas jika mutu dan kualitas pala itu terjaga. Nah, oleh karena itu ada beberapa edaran bupati, bahkan kita sering memberikan edukasi ya. Bagaimana proses pengeringan pala yang seharusnya dilakukan. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita harus mendorong ekspor. Pala ini harus memiliki nilai ekspor. Salah satu space global. Ya, space global itu sudah sampai ekspor ke Cina dan lain-lain. Kalau nilai ekspornya tinggi, pasti kebutuhan pala meningkat. Pasti kualitas dijaga. Pasti harga dengan sendirinya akan meningkat. Juga, ya? Naik juga karena ada target kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, itu kuncinya. Tapi kalau hanya bermain sekedar membeli pala seperti perdagangan biasa, ya lama-lama seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai pala itu bisa bertambah jika produk hilirisasi, ya produk hilirisasi itu harus kita dorong. Nah, tanggung jawabnya bukan Dinas Perkebunan sebetulnya, banyak OPD, LSM, yayasan yang harus bertanggung jawab. Perkebunan bicara lebih open ke hulurisasi, tapi hilir mari tanggung jawab kita bersama. Karena nilai itu akan bertambah jika ada turunan produknya. Bisa bayangkan kalau pala itu dijadikan hari ini. Sebentar lagi hari Natal ya. Selamat Natal hari ini. Dan kalau itu bisa menjadi oleh-oleh, bisa menjadi minuman, itu nilai tambahnya lebih besar.
Sehingga pala jadi komoditas pala ini lebih meningkat lagi. Meningkat. harganya. Jadi itu pala tidak saja dari biji dan fuli, tapi dari dagingnya bisa kita olah menjadi produk turunan yang bisa memberikan nilai income yang besar. Nah, selama ini kan kasat mata orang hanya melihat biji dan fuli, padahal ada sesuatu yang Kalau lebih dari besar. daging mungkin secara turun-temurun cuma jadi manisan Iya. dan manisan ya. Bahkan sekarang sudah banyak sekali sudah produk olahan-olahan daging. sampai ada parfum. Terakhir itu sampo dan Sabun ya, sabun, sampo sampai jadi lebih unggul pala kita nanti satu waktu bisa wawancara kaitan dengan keunggulan pala Fak-Fak itu di mana saja. Nah, saat ini kan untuk industri pengolahan makan minum, kemudian kosmetik, kemudian juga untuk kesehatan. Nah, itu banyak sekali produk wangi-wangian misalnya aromaterapis dan lain-lain. Pala tomandin. Pala tomandin Iya, luar pala biasa tomandin sekali ya. Fak-Fak. Itu IG-nya, itu indikasi geografis. Oke. Yang membedakan pala kan kalau di Indonesia sendiri itu kan di beberapa wilayah kan punya pala juga. Betul. Seperti pala Banda, di wilayah Jawa pun bahkan ya ada pala sekalipun tidak sebanyak pala Fak-Fak. Yang membedakan kualitas pala tomandin dengan pala-pala yang lain itu apa? Iya. Koko? Jadi penghasil pala di Indonesia bukan saja di Fak-Fak. Masing-masing punya indikasi geografis. Banda, Siau, kemudian Aceh, bahkan ada sedikit di wilayah Bogor, tapi untuk produksi produk turunan misalnya seperti itu. Nah, yang membedakan sehingga kenapa dapat IG karena memang ada keunggulan komparatif. Pala kita itu agak sedikit berbeda. Keunggulannya ada pada industri pengolahan makan dan minum termasuk wangi-wangian. Apalagi pala kita itu dari sisi kandungan itu punya tingkat kualitas, ada beberapa bagian. Yang pertama itu punya saffron yang cukup tinggi. Dibandingkan pala Banda, palanya hanya 3 sampai 6%, kita saffronnya itu bisa 30 sampai 60% ke atas. Nah, ini manfaatnya banyak sekali itu. Tapi kalau itu dijual di sini repot juga. Bisa jadi obat bius, bisa di minuman keras, bisa jadi vodka, bisa jadi Intinya apa, hal-hal wine. yang Iya. ya. Tapi ada nilai tambahnya cukup besar. Nah, justru itu memang di beberapa wilayah pala kita sudah diproduksi menjadi produk turunan. Di Bali kita ketemu misalnya vodka dari pala yang harganya cukup tinggi sampai 650.000 per botol itu misalnya. Kalau itu dikembangkan di sini akan bertentangan dengan perda itu. Tetapi kita cukup bahan baku lalu kemudian diekspor bisa diolah di sini atau diekspor terserah nanti seperti apa. Jadi modelnya. persoalan mau diolah jadi apa itu ya daerah masing-masing ya, tempat pengolahannya yang mengatur. Kaitan dengan produk unggulan tadi, Koko. Kalau kita bicara tentang pala, terus dihubungkan dengan pembangunan, itu ke depan itu pembangunan di Fak-Fak akan berjalan terus dan secara otomatis akan mengorbankan pohon pala. Ya. Kalau kita bicara tebang sana, tebang sini untuk membangun, supaya jati diri kota pala itu tidak hilang dan masyarakat juga jangan asal main tebang pala saja. Itu dinas perkebunan apa yang dilakukan? Iya, yang pertama itu ada inovasi Gertak. Sebetulnya Gertak itu sudah membackup siapa saja nanti di perkebunan dia harus melanjutkan itu. Karena Gertak itu memastikan bahwa pala itu secara terus-menerus itu dikelola. Harus berkelanjutan. Harus berkelanjutan. Satu contoh, ada kebun-kebun yang lama ditinggal. Itu kita masuk dengan menanam pala di situ. Jadi tidak melakukan deforestasi, tidak melakukan penebangan, tetapi kita lakukan pembersihan. Lokasi yang sudah ada lalu ditanam. Kebun-kebun yang ditinggal, yang mungkin zaman dulu orang tua dulu berpindah dari satu ke yang lain, kebun-kebun itu kita olah kembali untuk bisa mendorong, bisa meningkatkan jumlah ya, kuantitas sehingga pohon pala itu bertambah. Yang kedua, dari sisi budaya, pala itu ibarat putri ya. Perempuan. Di sini terkenal dengan meritotor ya, meritotora. Ada juga yang bilang pala ini kayak ibu. Betul, seorang ibu yang menjadi kehidupan atau sebagai pohon kehidupan. Sumber kehidupan. Nah, sumber kehidupan tidak bisa disakiti. Sehingga ini kesempatan. Jadi kesempatannya adalah pala yang dalam kondisi yang sudah besar, usia tua di atas 70 tahun, itu kita bisa jadikan sebagai tanaman pelestarian. Apalagi ada di daerah-daerah tangkapan air. Nah, di Gertak ini kita dorong pada lokasi-lokasi yang kosong tadi. Jadi, pala itu bisa jadi tanaman produksi, tanaman pelestarian, dan tanaman konservasi.
bisa bayangkan di pesisir, apalagi pala ini punya keunggulan memiliki 2 akar. Akar tunggal dan akar serabut. Lihat kalau dia tumbuh, kuat di bawah, terus menyebar ya? Menyebar kiri kanan mencari nutrisi di mana-mana. Ini sebetulnya peluang kesempatan yang besar. Nah, dengan konsep itu sebetulnya kota ini bisa menjadi hijau. Hanya dengan pohon pala saja. Ya? Nah, tapi nanti harus ada lakukan rekayasa. Tidak tumbuh seperti pala di daerah kebun atau di hutan, tapi direkayasa jadi kerdil, pendek, berbuahnya lebih cepat. Kalau istilah perkebunan namanya proses sambung pucuk. Ada istilahnya grafting. Itu cocok itu tanam. Sehingga memang saat ini juga dinas melakukan dengan Gertak itu mencoba untuk menanam di sepanjang wilayah perkotaan sehingga betul-betul wajah Fak-Fak ini bisa kelihatan pala. Hari ini kan sudah sangat terdegradasi ya. Pala itu semakin ke belakang. Ke belakang iya. Seharusnya ada di kota. Bahkan jarang untuk orang tebang. Nah itu. Oke, terus kalau saya ikuti di Dinas Perkebunan punya medsos itu tidak cuma pala saja tuh. Tapi ada beberapa komoditas lain seperti vanili kalau tidak salah saya lihat di IG-nya. Ini bisa diceritakan sedikit terkait dengan itu. Jadi sebetulnya pala selain unggulan, tapi kita jangan lupa menjadikan tanaman lain, apalagi tanaman endemik, itu sebagai tanaman rakyat. Jangan kita usaha pala, terakhir uang pala kita beli pinang. Kita beli kopi. Yang terjadi di situ. Kenapa kita punya potensi? Ada kopi, ada pinang, ada siri, kemudian kelapa misalnya. Tadi ada vanili yang sudah diadopsi di beberapa tempat. Ini peluang, kesempatan. Sehingga dinas juga mendorong, walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya kalau dihitung itu tidak penunjang sampai 10%. berarti, penunjang. Jadi ada beberapa kebun kopi yang kami buka kerjasama dengan beberapa yayasan untuk bisa meningkatkan empowering masyarakat, penanaman kelapa yang sebetulnya bisa berkolaborasi dengan OPD lain. Satu contoh, kelapa kami tanam di wilayah wisata. Tubir seram kami tanam pulau di depan, apa namanya? Pulau Panjang. Pulau Panjang, kemudian di pantai-pantai pesisir, itu kita tanam semua. Ini selain menjadi sumber pendapatan untuk petani pekebun, tetapi juga bisa memberikan nilai artistik bagi wisata yang ada, destinasi wisata di situ. Jadi orang ke situ sudah ada kelapa. Bahkan kelapa bisa menjadi salah satu pohon yang bisa mengantisipasi abrasi kalau dari sisi perkebunan. Nah, ini yang peluang-peluang ini. Jadi itu yang kita jadikan tanaman perkebunan, tidak saja tanaman produksi tapi minimal konservasi dan tapi tetap konsennya itu kepala. Konsennya kepala. Kenapa kepala? Ini saya cerita sedikit ya. Hampir semua masyarakat lokal di sini memiliki lahan untuk pala, dan kalau kita lihat adanya Gertak ini karena melihat rata-rata pala ini masih kepemilikannya komunal. Komunal itu dimiliki oleh marga. Marga ya. Iya kan? Sehingga setiap musim pala itu mohon maaf sering terjadi gap masalah. Kenapa masing-masing marga tadi atau keluarga itu bisa membagi lahannya? Tanam, mari kita tanam. Sehingga nanti bisa mengolah secara sendiri. Punya sendiri. Punya sendiri. Tiap musim panen. Tahu sendiri. Sapi kalau gaya-gaya naik panen. Gitu. Jadi ada kelompok-kelompok yang mulai kita bangun begitu. Tujuannya tadi supaya dia lebih optimalkan pala itu di masing-masing kebun. Apalagi hari ini kita punya isu paling tren adalah kebun atau dusun jangan sampai hanya ada 20 pohon. Nah, itu kan bagaimana produksinya lemah. Jadi, kalau sampai tingkat dusun berarti dia punya pala harus banyak. Tingkat kebun palanya harus banyak. Jangan sebut dusun kebun, tapi ternyata yang isinya naik cuma 10 pohon 10 pohon atau 20 pohon. Lambat sekali kita bicara produksi. Terus ini kalau bicara tentang pala, ini sampai ada 15 petani pala dari Teluk Bintuni yang belajar budidaya pala itu di Fak-Fak. Apakah itu program kerjasama antara Fak-Fak dan Teluk Bintuni atau seperti bagaimana, Kok? Saya tentunya berikan apresiasi yang besar kepada pemerintah Teluk Bintuni karena mau sama-sama dengan kita belajar bagaimana mengembangkan pala. Karena pala ini identik dengan kita di Fak-Fak, sudah orang bilang membudaya. Sehingga Bintuni menyadari itu, mereka juga ada kembangkan beberapa lahan untuk pala dan pinang dengan memanfaatkan potensi yang ada. Sehingga memang mereka
tertarik untuk belajar di Fak-Fak, mengembangkan pala Tomandin. Nah, kalau itu ada, potensinya ada, walaupun kualitasnya berbeda. Karena IG di Fak-Fak sama-sama tanam pala, tapi belum tentu sama. kualitasnya Kualitas sama. Itu tanah di mana-mana. tadi, Tanah itu berpengaruh, topografi berpengaruh, cara membudidayakan berpengaruh. Nah, tapi kalau itu ada Kaimana, Bintuni, Fak-Fak, kita bisa keluar sebagai satu produk andalan Papua Barat. Bukan Fak-Fak. Ya, Unggulannya di Fak-Fak, andalannya bisa Barat. Papua Barat. Berarti tingkat produktivitas kita jauh lebih berhasil, kan begitu. Sehingga sepakat mereka datang belajar, bahkan banyak cara yang mereka lakukan, tetapi tetap menggunakan apa yang sudah membudaya di kita di sini. Kalau itu terkait dengan pala kan, kalau pala di Fak-Fak. Tapi kan seperti tadi cuma ada 15 distrik di Kabupaten Fak-Fak yang mengembangkan pala tadi Koko. Jadi ada 2 distrik juga, tapi mungkin dia punya IG seperti yang tadi Koko jelaskan itu tidak cocok buat pala, itu Bumbrai dan Tomage. Sehingga sekarang itu ada pengembangan kelapa sawit di sana. Nah, terkait dengan itu, apakah sudah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat atau belum nih? Betul. Kabupaten dan juga masyarakat Fak-Fak. Jadi masing-masing wilayah, ini kembali ke ilmu perencanaan ya, memiliki keunggulan komparatif. Dan keunggulan komparatif itu kita nggak bisa paksa. Melihat dari kondisi yang ada. Nah, sawit di 2 distrik yang notabene bukan pala, ini yang harusnya kita dorong menjadi tanaman andalan. Seperti sawit dibangun oleh investasi dari luar. Investor Tetapi dari luar, masyarakat juga harus bisa berkolaborasi. Nah, apalagi sawit ini perkebunan andalan Indonesia. Kalau dia menjadi andalan Fak-Fak luar biasa. Kenapa sampai kita harus mendorong menjadi andalan? Karena hampir 1.512 tenaga kerja dan di dalamnya itu ada 30%, 38% saya hitung terakhir itu menjadi tenaga lokal yang bekerja di sawit itu. Tenaga lokal dari orang-orang di sekitar Bumbrai, iya, mulai dari Bahamdandara, Bumbrai sampai Tomage itu bekerja di sawit dan ada 4-5 miliar per bulan uang gaji pekebun itu yang beredar di Bumbrai. 2 distrik tadi. 2 distrik itu. Jadi ini sebuah peluang. Ya, jadi secara otomatis juga ekonomi masyarakat meningkat. Satu sisi dia membuka lapangan pekerjaan baru bagi pekebun petani yang ada. Di sisi lain mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang ada di Jadi kalau secara khusus itu strategi Dinas Perkebunan untuk menjadikan sawit ini komoditas andalan penghasil PAD bagi Fak-Fak ini seperti bagaimana Koko? Satu, harus memastikan bahwa 2 distrik ini harus terlibat secara langsung. Kan kalau terlibat langsung ada income positif di masyarakat, ada aktivitas yang tumbuh yang bisa memberikan ekonomi real bagi masyarakat di bawah dan itu sudah terlihat. Salah satu hari ini Fak-Fak memperoleh dana bagi hasil sawit rata-rata 1 tahun, 2 tahun terakhir ini 2 miliar. 2 miliar dari dana bagi hasil sawit yang kembali diperuntukkan untuk kebutuhan daerah terdampak di sana. Jadi Tomage, Bumbrai itu didorong dari situ dan kami sebagai Dinas Perkebunan itu terus mendorong plasma. Jadi di sawit itu ada terkenal 2 sawit inti yang dikelola oleh perusahaan dan dari inti itu 20% harus diserahkan kepada masyarakat. Lalu kita dengan inisiatif bentuk koperasi yang sekarang dikelola ada koperasi masyarakat adat di dalamnya, ada 2 koperasi yang sekarang ada eksis untuk sawit yang ada di Bumbrai dan sawit yang ada di Tomage. Mereka punya lahan dari 17.500 sekian itu ada 20% itu menjadi hak milik masyarakat. Itu lahan yang jadi hak milik jika masyarakat. nanti menjadi produk andalan ada lahan-lahan masyarakat yang kosong itu bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk mengembangkan lagi. Karena jujur saja memang tingkat lahan untuk kesesuaian tanaman selain tanaman perkebunan maupun tanaman jangka pendek di Bumbrai agak sulit ya karena pH-nya di bawah rendah sekali di bawah 3 kan memang sawit ini butuh perlakuan khusus sehingga memang mau tidak mau dia harus kolaborasi dan tidak usah ragu karena pasarnya sudah ada. Ya, sudah jelas ya, pasarnya jelas. Bapak bisa bayangkan hari ini ada pabrik pengolahan sawit yang kecepatannya kapasitasnya 60 ton per jam pengolahannya. Nah, sekarang proses pengolahan ini terbatas karena
sawitnya sedikit. Mau tidak mau harus kita dorong untuk meningkatkan pertumbuhan sawit di mana-mana, dan sawit itu juga tidak terlalu lama. Ya, tidak 3-4 tahun sudah berbuah. Nah, sekarang kapasitas 60 ton, sekarang pengolahannya itu baru separuh. 30 ton tidak sampai. Itu pun 3 hari baru Jadi proses pengolahan. mesti harus ada penambahan lahan untuk penanaman. Betul. Ini peluang, tetapi di balik peluang memberikan nilai ekonomi, tetapi kita harus juga bagaimana perlakuan sawit ini dalam proses proses penanaman dan lain itu betul-betul harus ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Karena sawit ini terkenal dengan identik dengan deforestasi. Kita bersyukur ternyata di Bomberai tidak ada orang menebang pohon hutan di sana, menggunakan padang yang ada kemudian menanam sawit. Itu salah satu keunggulan tempat yang ada. Tapi kalau bicara tentang masyarakat lokal di sana, mereka sangat welcome dengan kehadiran perusahaan sawit ya. Justru kan sebetulnya agak sedikit berbeda dengan pala ya. Sawit ini pasarnya ada, kemudian manajemennya ada. Jadi dia kerja bisa langsung dapat uang. Bila perlu sawit yang sudah ditanam untuk di dalam proses pemeliharaan dan lain-lain, dia bisa panjar dulu, ngambil di situ. Nanti hasilnya kan mau bawa kemana? Pasti jual di perusahaan. Juga, ya. Tidak mungkin bawa ke tempat lain. Nah itu tadi kita sudah bicara terkait dengan program Dinas Perkebunan, ada program andalannya berupa gertak tadi dan juga sawit di 2 distrik, Bomberai dan Tomage. Nah kalau konsen ataupun program kerja dari Dinas Perkebunan di tahun 2025 ini apa, Koko? Secara kan sudah akhir tahun ini. Evaluasi 2024 dengan gertak berhasil banyak memastikan penambahan luasan, kemudian ada peningkatan pemeliharaan. Artinya di program ekstensifikasi, rehabilitasi sudah dilaksanakan. Ke depan ini kita bicara tentang ekspor harusnya, memperhatikan mutu dan kualitas. Oleh karena itu memang dukungan terhadap instrumen tadi, selain petani pala, pekebun pala yang berkualitas, harus ada dukungan untuk bisa memastikan bahwa proses pengolahan hasil ini mutu dan kualitas itu harus meningkat. Di samping itu harus ada percepatan nilai tambah. Oleh karena itu produk hilirisasi ini harus kita dorong. Harus ada inovasi, kreativitas, bisa menghasilkan produk-produk turunan yang punya nilai ekonomis. Itu ini dia yang punya, penting sekali. Dia punya keyword itu ya? Iya, keywordnya itu. Inovasi. Inovasi ya. Itu paling penting. Oke, yang paling terakhir nih Koko. Harapannya bagi masyarakat Fak-Fak, khususnya itu petani pala dan juga mungkin saudara-saudara yang kerja di sawit Bomberai dan Tomage. Betul, pala, tanaman perkebunan itu tanaman jangka panjang. Hari ini kita tanam, tapi belum memperlihatkan hasil. Jadi pala dan tanaman jangka panjang lainnya itu dianggap investasi untuk generasi. Ya, generasi akan harus datang. diingat itu. Itulah gertak motonya. Jadi kalau hari ini kita tanam rugi, orang bilang. Tapi nanti. Hasilnya pasti manis. Hasilnya pasti manis kemudian. Itu. Demikian juga yang ada di Bomberai dan Tomage. Sawit itu peluang besar. Harga sawit sekarang semakin meningkat. Jangan biarkan lahan kita kosong. Bagaimana caranya dimanfaatkan? Kita bisa lakukan diversifikasi produk termasuk juga sawit karena pasarnya sudah ada. Manajemennya sudah ada. Sudah jelas. Saya pikir ini kalau dikombain ini akan memberikan nilai ekonomi yang tumbuh dan lebih baik di bawah. Karena satu-satunya yang bisa mengangkat, bisa memberikan nilai tambah adalah kita sendiri. Oke. Ya. Jadi jangan lupa selalu jaga potensi yang kita sudah tanam, keunggulan kita pala, keandalan kita sawit. Mari kita jaga, kita semangat untuk bertanam untuk masa depan. Oke. Sobat Embaran Bacarita, khususnya yang ada di Fak-Fak nih, kami yang apalagi yang punya dusun pala, jangan henti-hentinya untuk terus kembangkan pala di kampung tanah-tanah yang masih kosong. Sehingga kalau saya bilang saya punya dusun pala, itu bisa dibuktikan dengan banyaknya saya punya pohon yang saya tanam di dusun. Betul. Begitu, Oke. Terasa ini sudah lumayan, kita cerita-cerita dengan Koko, sudah banyak ilmu juga yang kita dapat ini dari sini. Kita pun salah satu kepala dinas di Fak-Fak yang ganteng. Oke, Koko Rudi, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sudah datang di Embaran Bacarita. Siap.
Nanti kalau jangan bosan-bosan kalau kita ngundang. Oh, selalu siap. Ya. Sobat Embaran Bercerita, sampai di sini kita kebersamaan Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Sip, Koko.